Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan hingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita akan lanjutkan tentang kajian Islam. Dan sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, fardu. Ya. Duduknya kita di dalam majelis ilmu itu akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hingga selesainya majelis ilmu itu sendiri. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang memilih teman akrab. Materi ini penting sekali kita kaji agar kita benar-benar memanfaatkan hidup kita semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama seseorang itu dilihat dari temannya. Maka dari itu dalam memilih teman akrab itu penting sekali, terutama yang masih remaja, masih mulai beranjak sebagai dewasa, ya. Itu kan fase pencarian teman, ya, sampai umur 40 tahunan dan lain sebagainya. Karena pentingnya memilih teman ini seperti yang kita ketahui bersama. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, maka akan kita dapati juga bau dari wangi itu sendiri, bau yang enak, ya. Kemudian kita akan mendapatkan manfaat. Nah, bisa jadi juga ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita dikasih hadiah, bonus, ya, atau hadiahlah minyak wangi dari penjual tersebut. Ya. Namanya kadang penjual yang sama temannya kadang diberikan, ya. Itu manfaatnya kita mendapatkan teman yang baik. Begitupun juga sebaliknya. Kalau kita berteman dengan seorang yang dicontohkan pandai besi saja, nah, tentu kita akan mendapatkan imbas dari pandai besi itu sendiri. Asap-asapnya, apinya, debu, kotoran, ya. Kemudian baju kita juga akan kotor, ya. Dan bisa jadi juga kita kena percikan apinya. Nah, ini perumpamaan, ya. Artinya kalau kita berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik, maka kita akan terpecik, mendapatkan juga bagian-bagian dari kebaikan-kebaikan itu sendiri. Paling tidak kita akan selalu mendapatkan suasana yang islami, suasana yang baik, pemikiran yang positif, ya, hal-hal yang baik selalu kita dapati. Begitupun juga kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, yang akhlaknya tidak bagus, ya, tentu otomatis kita akan mendapatkan pola pikir yang buruk, ya, keinginan-keinginan yang jelek, ya. Bisa jadi macam-macam yang akan kita lakukan karena teman kita misalnya suka minuman, suka main judi, atau suka menggosip, menggibah dan lain sebagainya. Nah, otomatis kita juga akan terikut, ya. Makanya sekarang kalau di kantor-kantor itu kan, nah, korupsi jamaah, ya. Satu yang korupsi semua satu bidang banyak bersama-sama, ya. Kalau misalnya dia menjauh dari temannya yang korupsi tadi, dia akan dijauhi, ya. Nah, ini adalah suatu percontohan tentang bagaimana penjual minyak wangi dan pandai besi. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi tersebut atau minimal engkau mendapatkan wanginya.
Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Kalau pandai besi pada zaman Rasulullah SAW itu benar-benar mainannya api. Ini kan contoh yang disampaikan oleh Rasulullah pada masa itu, pandai besi. Kalau pandai besi kan memang api yang sangat besar, yang beda dengan saat ini ya. Artinya Rasulullah yang memberikan gambaran kepada kita ya, untuk benar-benar kita memilih teman yang terbaik. Nah, teman itu bisa memberikan manfaat yang banyak dengan kita atau bisa merusak kita. Sebagaimana yang saya contohkan tadi ya, contoh orang-orang yang kerja di kantoran atau di perusahaan. Ketika ya, hal ini juga memang terjadi, fakta ya. Ketika orang kerja di perusahaan atau di kantoran, dia itu kan kadang berkumpul dengan teman-temannya masing-masing yang pemikiran. Artinya yang suka menggosip, ngumpul dengan yang suka menggosip. Yang suka baik-baik ya tidak akan suka menggosip ya. Makanya sering kalau di kantor atau perusahaan ada dapat kasus jelek A, biasanya yang ngumpul bareng itu kena semua ya. Begitupun juga kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Nah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Hadis ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia ya. Jadi hadis tersebut itu menjelaskan pada kita ya, menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, agar kita itu tidak berteman dengan orang yang akan merusak agama dan dunia kita. Kalau urusan dunia kan banyak macam-macamnya. Contohnya misalnya diajak korupsi, tidak jujur, berbohong ya, menipu dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau agama yang bisa membuat kita lalai dari beragama, lalai dari sholat, lalai dari kebaikan-kebaikan ya. Nah, atau kita justru malah diajak kepada yang bermaksiat. Nah, kenapa pentingnya kita berteman dengan orang yang soleh? Karena ada 3 hal ya, yang harus kita ingat. Pertama, mengingatkan kita untuk selalu beriman dan beramal soleh ya. Jadi kita harus selalu berada dalam kebaikan. Kalau kita kumpul sama orang-orang yang suka masjid, rajin ke masjid, maka hati kita, pikiran kita kan selalu akhirat, iman dan amal soleh yang selalu kita bicarakan. Kemudian kumpulnya kita di majelis ilmu. Nah, ketika kita datang ke majelis ilmu, kumpul di situ, itu curahan rahmat yang Allah berikan. Bahkan dosa-dosa kita masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ngumpul di dalam majelis ilmu. Makanya kalau kita misalnya umroh, ada yang namanya di Masjid Nabawi itu ada namanya Raudhah. Raudhah itu adalah tempat yang mana Rasulullah SAW mengisi majelis ilmu dengan para sahabatnya. Makanya Raudhah itu taman-taman surga ya. Ya. Ini juga termasuk taman-taman surga karena ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, datangilah olehmu taman-taman surga. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Taman-taman surga itu adalah yang mana di dalamnya ada zikir, majelis ilmu yang bahas tentang iman akhirat. Ini termasuk taman-taman surga. Kemudian juga ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, maka mendoakan kita dalam kebaikan. Nah, setiap kumpul, setiap sholat, kemudian kebaikan-kebaikan itu akan disampaikan, didoakan kita ya. Kemudian juga ini yang penting, dibangkitkan bersama pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang soleh, sebagaimana saya sampaikan tadi, kata Rasulullah SAW bahwa agama seseorang itu dilihat dari siapa temannya. Kemudian di akhirat nanti dibangkitkan bersama pada hari kiamat. Nah, jadi kita semua yang sering kumpul di majelis ilmu Al-Mu'minin bersama dengan Ustaz Al-Faqih juga, nah insya Allah nanti di akhirat itu akan bertemu dengan izin Allah. Nanti akan saling bertanya, mana si fulan kok tidak ada. Maka dengan izin Allah ya, semoga kita semua bersama di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti ada yang bisa mengambil ya, beri syafaat
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu banyak. Ada syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat anak yang soleh, syafaat teman yang soleh, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah mengingatkan kita untuk selalu beriman dan beramal soleh, ya. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, ya, masuk Islam melalui siapa? Ya. Mereka semua masuk Islam melalui Abu Bakar radhiyallahu an, ya. Karena mereka semua termasuk teman akrabnya Abu Bakar ketika berdagang. Abu Bakar radhiyallahu an termasuk pedagang juga. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, mereka semua ini pedagang-pedagang dan berteman mereka. Sebelum masuk Islam, sebelum ada Islam, mereka berteman. Artinya ketika dia berteman dengan orang-orang yang baik, ya, ketika ada temannya yang baik, pasti akan mengajak kepada teman-teman yang lain untuk kebaikan juga. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an mengajak Utsman bin Affan masuk Islam, langsung diterima. Diajak juga Abdurrahman bin Auf, diajak juga Zubair bin Awam. Itu mereka langsung menerima karena yang mengajak itu adalah temannya. Dan dia tahu bagaimana sosok Abu Bakar Siddiq itu. Orangnya amanah, jujur, baik, dermawan, ya. Nah, setelah masuk Islam, mereka bersama menjadi orang-orang hebat, kontribusi maksimal untuk Islam, dan menjadi orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari pertemanan tadi semuanya masuk surga, insyaallah, masyaallah. Ya, karena dari Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, mereka semua sahabat Rasulullah yang dijanjikan masuk surga. Ya, masya Allah. Ini pentingnya berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, teman yang baik itu selalu peduli, memperhatikan teman-temannya, ya. Dalam kitab Wasithah Al-Mustafa yang disusun oleh Imam Asy-Syarani, Rasulullah SAW berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya Ali, bi'sas sadiqu alladhi yuqassiru fi sadiqihi wa yufsi sirrah. Wahai Ali, seburuk-buruknya teman itu adalah orang yang teledor terhadap temannya dan menyebarluaskan rahasia temannya. Jadi teledor itu adalah sosok teman yang tidak memperdulikan temannya, baik dari sisi lahiriah, sandang papan pangan, kesehatan dan lain-lainnya, maupun batiniah, iman dan pemahaman Islamnya, ya. Jadi orang yang teman yang teledor ya tadi tidak peduli kepada temannya, ya. Mau temannya misalnya tiba-tiba PHK, putus kerja, nggak mau diskusi, mungkin ada dia informasi tentang kerjaan bisa saja disampaikan, ya kan, nggak mau peduli, ya. Kemudian masalah agamanya, temannya nggak pernah ke masjid, nggak mau dinasehati, nggak mau diingati, ya. Ini termasuk teman yang teledor. Kata Rasulullah SAW, seburuk-seburuknya teman adalah teman yang teledor. Teman yang teledor ya tadi, nggak peduli terhadap dunia dan akhirat kita, ya. Mestinya namanya teman itu yang saling mengingati, ya. Kemudian perbanyaklah teman yang soleh agar kita bisa tertular kesolehannya, ya. Dengan sering majelis ilmu, kalau malam Jumat insya Allah, atau malam Ahad, hari Ahad ba'da sholat subuh, nah, kumpul semua kita bersama orang-orang yang soleh, insyaallah. Nah, teman yang soleh akan selalu menasihati dan menyemangati kita dalam kebaikan, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, di dalam surah Al-Asr itu mengingatkan kepada kita agar kita saling ingat mengingati, karena semua manusia itu akan rugi, ya. Di dalam surah Al-Asr itu kita selalu ingat dan kita sudah hafal, ya, wal asr, ya, demi masa, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, asr, ya. Artinya apa? Bahwa manusia itu, ya, ilal ladzina innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Manusia itu pasti rugi. Kalau dari hadis Rasulullah SAW, walaupun orang yang beriman itu akan rugi, beramal soleh akan rugi, ya. Kenapa rugi? Dia akan menyesal
Kenapa tidak lebih banyak dia melakukan kebaikan? Kenapa tidak lebih dulu dia beriman? Kenapa tidak lebih banyak harta yang dia korbankan, dia infakkan, dia sedekahkan? Dia akan menyesal. Terlebih lagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyesal. Kenapa selama hidupnya dia tidak berada dalam kebaikan? Waktu yang dia miliki 24 jam dalam sehari, meluangkan waktu untuk sholat saja. Untuk sholat itu biasa kita bilang sampai 5 sampai 7 menit saja sholat itu. Ya. Tapi terasa berat sekali. Sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan dunianya yang tidak pernah habis. Dunia itu tidak akan pernah ada habisnya. Dan kita tidak akan pernah sanggup untuk mengejar mendapatinya semuanya. Dunia itu tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada habisnya. Seperti orang yang haus kemudian dia minum air laut, maka hausnya tidak akan pernah selesai. Dia minum, haus lagi, tambah dia minum, tambah haus. Tiada habis-habisnya haus itu sendiri. Itulah dunia, ya. Makanya dunia ini ya akan menjadi ujian bagi kita. Apakah kita benar-benar memanfaatkan dunia ini untuk amal soleh kita, menyiapkan perbekalan kita menuju kampung akhirat kita, ataukah dunia ini kita buat lalai, kita memperturutkan hawa nafsu kita, kesenangan kita, ya. Karena sungguhnya kematian itu pasti, ya. Kematian itu tidak pernah bisa kita menghindarinya, ya. Hatta sekaya apapun orang, ya. Seperti misalnya ini yang sangat viral kemarin beberapa lalu. Jadi pendiri Facebook, siapa namanya saya lupa. Jadi dia buat ratusan triliun harganya, buat semacam kayak box gitu. Katanya di situ untuk menghindari kalau ada kiamat. Kalau ada kiamat katanya. Ya didesain agar bisa terhindar dari bencana apapun juga, sampai kiamat pun juga tidak akan terganggu, tidak akan rusak katanya. Saking manusia itu haus terhadap dunia, artinya angan manusia itu ingin hidup selama-lamanya, ya. Padahal manusia itu tidak akan pernah bisa lari dari namanya usia. Semakin bertambah usia kita, maka secara otomatis kualitas fungsi organ tubuh kita itu berkurang. Sebanyak apapun harta yang dia miliki untuk meremajakan organ dalam tubuhnya, itu tidak akan pernah bisa, ya. Hartanya banyak, sebanyak apapun juga dia ingin beli agar muda terus, tidak akan pernah bisa. Karena fitrah manusia dari lahir dia akan tumbuh dan dia akan kembali menjadi lemah. Karena kita ketika kecil bayi itu kan lemah. Kembali juga dia. Tulang-tulang kita itu akan keropos dengan masa usia kita dan tidak bisa ditutup-tutupi. Ya. Banyak sekarang sudah umur 40 tahun itu sudah mulai keropos tulangnya, sendinya mulai sakit-sakit, penglihatan sudah mulai tidak jelas, pendengaran sudah mulai tidak terang, ya kan? Rambut sudah mulai beruban. Ini tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa dibohongi, ya. Artinya kita harus ingat bahwa kehidupan kita ini hanya sementara di dunia. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat, ya. Apakah kita masih muda ataukah tua ataukah karena sakit, ketika ajal datang tidak mengenal semua itu. Ketika kita ajal datang, maka semuanya langsung kita tinggalkan saat itu juga. Kita sudah ada janji dengan istri, sudah ada janji dengan anak kita, sudah ada janji dengan teman kita. Ketika ajal datang, maka semuanya tidak akan kita lakukan. Cita-cita kita hilang semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kekayaan harta kita, ya, maka kita pasti orang yang terrugi yang pertama, ya. Karena harta itu tidak ada artinya di hadapan Allah, ya. Tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Bahkan dunia berserta isinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada artinya sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, andaikan bangkai, ya, itu ada artinya, ada nilainya, maka tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir.
Ya. Dunia itu seperti bangkai kata Rasulullah, maka bangkai itu tidak ada artinya. Ya. Artinya jangan sampai kita terlena, terperdaya dengan dunia yang sangat memikau. Apalagi kondisi zaman saat ini yang semakin berubah, ya, semakin berubah dan semakin nampak itu kapitalisme di depan mata kita. Jadi tolak ukur kebenaran di depan mata kita itu adalah yang banyak hartanya. Ya, banyak orang silau karena orang tiba-tiba banyak hartanya, kemudian dia silau, dia juga ingin sama. Sehingga akhirnya apa? Semua jalan dia lakukan. Dia tidak bisa lihat lagi halal haram, dihantam semua. Karena dia lihat tetangganya punya mobil, dia panas. Tetangganya punya motor bagus, panas. Ya. Karena tujuannya akhir dunia. Ya. Akhirnya tidak ada artinya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya. Jadi dunia ini tidak ada artinya kecuali kita beriman kepada Allah dan beramal soleh. Nah, ketika kita beriman dan beramal soleh, maka kita sudah mendapatkan kunci kebaikan. Semua kunci kebaikan sudah kita pegang. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian setelah itu nasihat menasihati dalam kebenaran. Makanya pentingnya tadi teman yang baik adalah agar saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Ini poinnya. Poinnya teman yang baik itu adalah agar dia menasihati kita. Ya, agar saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya. Karena namanya kehidupan ini banyak lika-likunya. Ya. Banyak ujian yang Allah berikan kepada kita dan masing-masing orang itu kadar ujiannya berbeda-beda. Ya. Satu sama lain itu berbeda-beda. Dan pahalanya pun berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus sabar ya dalam menghadapi ujian itu, dan kita harus tetap menjalani kehidupan ini dengan iman dan takwa. Ya. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita malah berbalik. Ya, karena anak-anak sekarang ini pada rapuh. Ya, ini kembali kepada orang tua saat ini. Harus benar-benar mengingati, menanamkan akidah kepada anak-anaknya sekarang, keimanan, agar imannya kuat, kokoh. Ya, karena kemarin lusa, itu kan kita baru dengar, kalau tidak salah kemarin atau kemarin lusa, ada seorang anak putus cinta, cintanya ditolak, akhirnya gantung diri. Ini anak SMK, ya, bisa dibayangkan. Dan masalah ini bukan cuma 1, 2, 3, banyak, ya, banyak anak-anak, ya, sekelas remaja putus cinta akhirnya minum minuman keras, gantung diri, ya, bunuh diri dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ini baru-baru saya lihat kemarin lusa, kasusnya juga sama, seorang mahasiswi tidak mampu menyelesaikan tugas kuliahnya, bebannya banyak, beban kuliahnya, akhirnya bunuh diri. Nah, ini kan rapuh. Makanya di sininya pentingnya juga tadi nasihat menasihati dalam kebaikan, pentingnya teman yang baik tadi. Ya. Nah, kembali tadi, ya, para orang tua harus selalu mengingati anak-anaknya agar istiqomah dalam kebaikan, keimanan. Karena ujian anak-anak sekarang ini, ya, tidak sama dengan bapak-bapak pada masa itu. Ya. Anak-anak sekarang ini mentalnya rapuh. Ya, mental rapuh, mental putus asa, ya. Jadi mental jalan buntu. Ya, kalau sudah rapuh, emosinya tidak bisa dikendalikan, jalan buntu, dia bunuh diri. Nah, ini kan musibah sebenarnya. Nah, pegang eratlah sahabat yang soleh, yang beriman tadi, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka berpeganglah erat-erat. Ini nasihat Umar bin Khattab, bahwa nikmat Islam itu sangat luar biasa. Kemudian setelah itu jangan pernah lupa menikmat saudara seiman, sahabat, teman-teman seiman.
yang saling mengingati kita dalam kebaikan, ya. Karena sesungguhnya ketika kita di alam kubur barulah kita sadar benar apa yang dikatakan simpulan-simpulan itu. Ternyata di alam kubur ini kita membutuhkan amal soleh. Harta kita tidak kita bawa, ya, anak, istri, kerabat, itu semua tidak pernah lagi memikirkan diri kita. Bahkan mungkin, ya, kuburan kita dekat dengan rumah. Seberapa banyak keluarga kita mengunjungi kita, anak-anak kita, ya, itu terasa setelah di alam kubur. Dan kemudian yang kedua, teman yang baik itu akan selalu mendoakan kita dalam kebaikan, ya. Karena orang yang soleh itu rajin mendoakan saudara seimannya. Setiap habis sholat kita selalu doa, Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah orang-orang yang beriman, ya, yang masih beriman, muslim dan muslimat, yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Mudahkanlah urusan mereka. Ini kan doa. Kita selalu, alhamdulillah, kita selalu doakan selesai sholat, ya. Jadi setiap tasyahud akhir juga, tasyahud dalam sholat juga, ya, kita juga selalu berdoa, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang soleh. Nah, jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa itu akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam sholat kita juga itu sudah ada doa juga kepada kaum muslimin, ya. Jadi orang-orang soleh yang rajin sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, ataupun amal-amal soleh yang lain, itu juga selalu menyertakan doanya kepada kita, untuk kita, ya. Apalagi nanti satu waktu, ya, 20 tahun ke depan, mungkin kita sudah ada yang tidak ada, ya kan? 10 tahun ke depan, ya, ada generasi lagi yang mendoakan kita tadi, generasi-generasi selanjutnya. Makanya kita jangan lupa untuk selalu mendidik generasi kaum muslimin untuk menjadi generasi-generasi yang soleh dan soleha. Karena kalau semakin banyak generasi soleh dan soleha, semakin banyak yang selalu mendoakan kita. Karena doanya itu bersifat umum, ya, untuk seluruh kaum muslim dan muslimat, ya. Kemudian sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabul. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengamininya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah dibangkitkan bersama pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai, ya. Jadi kalau kita bersama dengan orang-orang yang cinta masjid, maka kita akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang cinta masjid. Di antara keutamaan orang yang cinta masjid itu ada hadis yang menjelaskan kepada kita, yang mana poin kedua, nanti di padang mahsyar tidak akan ada lagi pertolongan, naungan Allah melainkan dengan pertolongan Allah yang dari amal-amalnya, ya. Yang kedua itu adalah orang yang hatinya selalu terpaut masjid, ya. Alhamdulillah kalau hati kita terpaut masjid, ingin selalu sholat berjamaah di masjid, ingin selalu ikut kajian di masjid, itu termasuk hatinya terpaut di masjid. Kalau kita mencintai Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang soleh yang mengikuti mereka, maka insya Allah kita akan dikumpulkan di akhirat bersama mereka, ya. Jadi kalau kita cinta Rasulullah, selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan kita juga cinta sahabat-sahabatnya, maka kita akan insya Allah dikumpulkan bersama dengan Rasulullah dan para sahabat, ya. Tapi jika kita mencintai kepada orang yang khianat, yang bermaksiat, ya, maka kita akan dikumpulkan pula nanti kelak di neraka bersama mereka. Karena orang-orang yang maksiat, orang-orang yang lalai,
mereka pasti tidak akan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. Misalnya ketika azan kumandang, ya sibuk masih gosip, ngobrol, ya. Padahal sudah ada panggilan yang jelas, ya. Masih ngobrol ataupun masih kegiatan-kegiatan lain yang seolah-olah kegiatan itu lebih penting. Padahal sholat itu tadi sebentar saja, 5 sampai 7 menit. Ya. Ya. Kalau misalnya bisa ditinggal, lebih baik ditinggalkan kerjaan, ngobrolnya langsung ke masjid. Nah, berkumpul bersama dengan orang-orang yang soleh, sebagaimana di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya. Jadi Al-Quran juga mengingatkan kepada kita, di samping kita bertakwa, kita juga harus bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Ya. Bayangkan kalau kita tidak bersama dengan orang-orang yang soleh, siapa nanti akan mendoakan kita? Ya. Siapa yang membawa makam jasad kita ke kuburan? Siapa yang mensolati kita? Ya. Kemudian berbanyaklah teman yang beriman. Ini di dalam Ma'lumat Tanzil. Ya. Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Ya. Jadi memang ada yang syafaat orang-orang yang soleh. Ya. Itu bisa memberi syafaat juga kepada teman-temannya. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat dan haji bersama kami. Maka dia memintakan syafaat kepada temannya yang tadi. Makanya seperti Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, kemudian Imam Abu Hanifah, itu diantara mereka saja yang orang-orang soleh. Mereka selalu berpesan, ya, kalau di surga tidak ada Abu Hanifah, kalau tidak ada Syafi'i, maka jangan lupa untuk memanggil, memberikan syafaat kepada saudara ini. Ya. Artinya memang sesama muslim yang soleh itu nanti ada Allah berikan, ya, syafaat untuk saudara-saudaranya. Jadi makanya saya bilang syafaat itu banyak jalannya. Makanya orang yang beriman itu sangat beruntung. Jalan untuk menuju surganya itu banyak. Yang penting dia istiqomah. Istiqomah dalam keimanan dan ketakwaannya. Ini yang paling penting. Karena banyak orang yang ketika di akhirnya itu tidak istiqomah, putus asa. Ya, putus asa ini bahaya. Putus asa itu bisa sama dengan kufur. Ya. Ketika diuji macam-macam putus asa, menggerutu, bahkan sampai kata-kata yang tidak seharusnya dia keluarkan itu keluar. Kemudian dijawab, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Para mukmin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya dan ada yang sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu lapor kepada Allah, ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka sudah tidak tersisa lagi. Ya. Kemudian Allah berfirman, kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar. Maka dikeluarkan lagi orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan untuk di neraka, melainkan sudah kami angkat. Hadis riwayat Muslim nomor 183. Jadi ini hadis yang berbicara, ya, hadisnya ada. Ya. Jadi memang makanya ketika kita hidup, berbanyaklah kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, kita akan bahas tentang bahayanya berteman dengan yang tidak paham agama. Ya,
Ini penting juga. Yang pertama, itu membuat waktu berlalu tanpa bernilai pahala. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Dan tidak terasa hidup ini 24 jam dalam sehari itu habis waktu. Ya, kalau kita asik ngobrol ya dengan teman, berteman itu boleh, yang penting dibatasi waktu. Ya, jangan sampai kita larut dalam ngobrol yang tiada hentinya, tidak ada batasnya, tidak terasa 5 jam, tidak terasa 2 jam, ya kan? Tidak terasa 1 jam. Cukup misalnya kita ngobrol apa adanya 5 menit, 10 menit, jangan sampai berjam-jam, ya. Karena ini membuat waktu berlalu tanpa pahala. Ya. Banyak misalnya kerjaan di rumah bisa kita kerjakan macam-macam, ya kan, dan lain sebagainya. Apalagi bisa baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mempengaruhi pemikiran dan paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Nah, terkadang ketika kita ngobrol banyak, ya, kayak misalnya di kantor atau di perusahaan itu kan yang saya contohkan tadi. Nah, ada uang perusahaan atau uang kantor yang nganggur, cari jalan bagaimana dimanfaatkan untuk dinas A, dinas B dan lain sebagainya. Padahal ini tidak boleh misalnya kan. Akhirnya kena sangkut korupsi semua, ya kan? Ini karena salah teman. Ya. Kemudian mengajak kepada kemaksiatan dan kejahatan, bahkan kekufuran. Ya. Bisa juga mengajak kepada kemaksiatan dan kekufuran, dan ini bahaya. Misalnya ini ngobrol-ngobrol orang yang lagi galau masalah ekonomi misalnya kan. Wah, ini coba datang di guru A itu nah. Ya, itu orang pintar itu. Ya, dia bisa melipat gandakan uang. Dan ini banyak masih terjadi. Ya, banyak ibu-ibu ya, bapak-bapak juga mau-maunya juga datang ke orang pintar, bawa uangnya tadi puluhan juta bahkan sampai ratusan juta, percaya bilangnya bisa melipat gandakan uang. Akhirnya kan penipuan. Di samping pertama sirik, ya kan? Kemudian penipuan. Ini karena pertemanan tadi, salah pertemanan contohnya, ya. Kemudian juga bisa kepada kejahatan. Ngumpul-ngumpul bareng, karena kadang kalau orang ngumpul bareng tidak jelas, banyak saja bisikan-bisikan itu. Itu ada rumah kosong, ada mobilnya dan lain sebagainya, ya. Jadi setiap waktu akan berlalu itu seperti es mengalir, es cair, ya. Jadi waktu itu seperti es batu, dia akan mengalir habis es kerasnya itu. Kalau tidak berganti dengan uang, tentu dia akan merugi, ya. Begitu pula dengan kita, waktu hidup terus berkurang, kalau tidak berganti dengan pahala, maka rugilah kita. Jadi hidup selalu berputar, ya. Jangan sampai kita salah mengartikan, ya. Teman yang tidak paham agama, walau dia tidak mengajak maksiat, mungkin dia akan mengajak kita melakukan hal-hal yang mubah. Misalnya menonton pertandingan bola, ya kan, boleh nonton pertandingan bola. Cuman masalahnya nanti waktu itu banyak sekali habis. Bisa saja tidak sholat, ya kan. Ini nonton ke pertandingan bola, ke lapangan bola itu kan gitu kadang. Kemudian nongkrong di kafe, bicarakan macam-macam lah, ya. Ini zaman sekarang anak-anak muda ini. Kalau kita banyak melakukan hal-hal yang mubah, ingatlah model es batu tadi. Waktu kita terus mencair, tapi tidak berganti dengan uang atau pahala yang kita cari. Jadi hidup kita ini kan sebentar. Ya, ibaratnya batu es itu dia akan mencair, ya hidup kita juga demikian. Ada masanya hidup kita ini kan kita habis. Kita saat ini masih terbayang dengan saudara-saudara kita yang sudah duluan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, masih terbayang wajahnya ya, bersama dengan kita. Tapi sudah tidak ada di hadapan kita. Kita pun juga akan demikian. Kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan diingat lagi oleh orang-orang yang masih hidup. Ya. Kemudian yang kedua, mempengaruhi pemikiran dan paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Ya. Misalnya selalu ditanya dengan teman-teman kalau saling ngumpul itu kan, wah dikit-dikit ke masjid, nantilah ngobrol dulu lah, jangan terlalu fanatik. Ya kan, itu kan terkadang
kalau ngumpul-ngumpul itu yang tempat kerja, tempat kerja kadang kayak gitu kan. Kemudian juga ada dorongan riba dan lain sebagainya ya. Udah ambil riba lah kalau membuat usaha, ambil riba, padahal riba kan sudah jelas nggak usah ya. Ini ujian ya. Ujian itu memang harus dihadapi, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa ada aturan-aturan yang harus kita ingat. Kemudian ada bisikan-bisikan biar sukses, jangan lupa ke dukun ya, tadi sudah pasti singgung ya kan, dan lain sebagainya ya. Nah, ingatkan jika keliru. Teman-teman yang menyampaikan kalimat-kalimat itu harus diingatkan, karena itu adalah kalimat-kalimat yang bukan dari Islam dan bertentangan dengan Islam ya. Masih ada waktu? Masih ya. Nah, Umayyah bin Khalaf al-Jumahi dan Uqbah bin Abi Mu'aid, dua orang yang saling berteman karib. Mereka bersepakat dan satu misi untuk menyakiti atau melukai Nabi SAW. Namun mereka berdua terbunuh dalam perang Badar ya. Ini contoh pertemanan yang salah. Mereka berteman untuk membunuh Rasulullah, orang kafir ya kan. Ada juga orang kafir yang tidak ada keinginan bunuh Rasulullah, maksud baik-baik, akhirnya masuk Islam ya kan. Nah, dia berteman untuk membunuh Rasulullah. Pada saat perang Badar justru mereka mati ya, dibunuh oleh para sahabat ya, pada perang Badar ya. Yang mereka masuk kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian Abu Thalib dan Abu Jahal. Abu Thalib menjelang mautnya diajak masuk Islam oleh baginda Rasulullah SAW, tapi dia lebih mendengarkan ajakan Abu Jahal yang terus menyertainya ketika sakratul maut untuk tetap dalam agama nenek moyangnya, sehingga mati dalam kekafiran dan mendapat siksa yang sangat menyakitkan di neraka selamanya ya. Abu Thalib ini sebenarnya kan pendukung dakwah Rasul. Dia cinta, sebenarnya sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Tetapi ada teman baiknya, teman dekatnya Abu Jahal, ya kan? Ini dan dia selalu bersama, ya, selalu mendengarkan ajakan Abu Jahal. Ya. Sehingga akhirnya ketika sakratul maut, mendekati sakratul maut, Rasulullah selalu menyampaikan agar segera bersahadat. Tapi Abu Jahal juga di sampingnya ada, mengingatkan dia agar tetap bersama dengan ajaran agama nenek moyangnya. Ya, karena ada Abu Jahal teman dekatnya, selalu mendampinginya, walaupun ada Nabi Muhammad SAW dan jujur dan ketahuan dan dia tahu kebenarannya, ya tetap dia milih temannya, teman dekatnya ya. Makanya penting sekali ya milih teman. Nah, contohnya persahabatan pengguna narkoba. Ya, ini. Sesama pengguna narkoba terlihat sangat akrab, bahkan hampir bersaudara ketika menggunakan narkoba bersama-sama. Ketika bersama-sama narkoba, mereka bersaudara. Padahal dalam keburukan. Mereka mengatakan kita saling berbagi jika dapat narkoba dan susah senang bersama. Jadi kalau ketangkap polisi, ketangkap semua. Ya. Dan kalau ditangkap polisi ya saling menyalahkan satu sama lain ya. Kamu duluan yang ngajak saya, kamu yang ngajak saya, bukan kamu ya. Kamu yang beli kok ya. Saling menuduh, mereka lepas tangan. Jadi mereka tidak saling menolong ketika di hadapan polisi ya. Begitupun juga nanti di neraka jahanam, mereka saling tuduh-menuduh satu sama lain. Kenapa mereka saling menyalahkan? Karena bersama dalam kemaksiatan. Bayangkan jika nanti di akhirat kita bermusuhan dengan orang-orang yang dekat kita, padahal di dunia kita hidup dan bergaul dengan mereka ya. Kadang juga suami sama istri, anak sama orang tuanya ya. Ini kadang menjadi musuh nanti di akhirat, saling meminta tanggung jawab. Makanya para orang tua itu harus selalu mengingatkan anak-anaknya agar tetap dalam keimanan dan ketakwaan. Karena nanti akan saling menyalahkan.
Dia dalam surah Abasa itu dijelaskan, ya. Ketika tidak ada lagi namanya pertolongan melainkan pertolongan Allah. Tidak ada lagi namanya satu sama lain saling ketergantungan antara ayah, istri, dan anak. Masing-masing sibuk mengurusi dirinya sendiri-sendiri masing-masing. Dan terakhir, kalau kita berteman dengan orang yang soleh, ada 3 manfaat yang kita dapati. Yang pertama, mengingatkan untuk beriman dan beramal soleh. Kemudian mendoakan kita dalam kebaikan. Dan yang ketiga, kita akan dibangkitkan bersama pada hari kiamat. Kemudian ada 3 hal juga ketika kita berteman dengan yang tidak paham agama. Pertama, membuat waktu berlalu tanpa nilai pahala. Kemudian mempengaruhi pemikiran dengan paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Dan yang ketiga, mengajak kepada kemaksiatan, kejahatan, dan bahkan kekufuran. Nah, mungkin ini materi pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, diskusikan, dipersilakan. Silakan. Ini banyak sekali konten di dunia maya itu yang istilahnya memojokkan kepada umat Islam. Itu yang ada konten yang tahu apakah itu orang Islam atau non Muslim. Itu guru gembul namanya itu. Orangnya itu kalau dari itu kan berpeci, berjenggot, berewokan. Tapi kontennya itu malah justru memojokkan umat Islam. Contoh kayak gini, zaman sekarang jangan bergaul dengan orang-orang yang agamis, jangan bergaul dengan anak-anak yang religius, bergaul dengan anak-anak yang bisa menjembatani kalian untuk bisa bekerja. Kalau kalian belajar bertemu dengan orang-orang yang religius, pemuda-pemuda yang suka masjid, pertama akan cepat tua, cepat jenggot putih. Kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang suka di kafe, suka dangdutan, maka akan terlihat muda karena happy. Itu loh. Jadi konten ini, pada orang bingung ini orang apa sih? Apakah dia penyusup atau berserkat atau gimana? Kadang-kadang dia juga yang baru-baru kemarin saya baca, dia jadi malah membela komunis. Umat Islam tidak ada kontribusi di dalam teknologi. Penemuan-penemuan digital adalah orang-orang non-muslim dan sebagainya. Jadi gimana Pak Ustaz caranya itu menyikapi hal seperti itu? Masalah jangan bergaul dengan orang yang religi karena nanti tidak bisa mengatakan kita pada jenjang pekerjaan. Benar-benar menuju sekali sama-sama anak-anak muda ini. Ya. Ya. Jadi memang hidup ini kan ada 2 jalan. Ada jalan ketakwaan dan ada jalan kesesatan. Ya. Namanya guru kumpul apa? Ya, namanya guru tapi pada dasarnya tidak layak dipanggil guru ya. Iya, saya tahu itu. Yang kumpul kan? Ya, dia tidak layak dipanggil guru karena memang kontennya selalu menyerang Islam dan bahkan banyak menyudutkan Islam. Ya, maka tidak layak dipanggil guru, tidak layak. Ya, kan? Makanya tumpul aja bagus namanya itu. Bukan kalau guru tidak layak, karena kalau namanya guru atau ustaz itu mengajak kepada kebaikan, mengajak orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajak agar generasi kaum muslimin, generasi muda ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh. Nah, ini kalau si tumpul tadi memang sebaliknya. Banyak kasus yang dia di podcastnya itu memojokkan Islam dan banyak yang justru malah di luar dari Islam sebenarnya. Memang pola pikirnya ini memang bisa pola pikir liberal. Banyak pola pikir liberal atau juga ada pola pikir Syiah atau pola pikir komunis ya. Kita tidak bisa tebak kan? Intinya si tumpul ini mengajak kepada kesesatan jauh dari Islam
ya, pola pikir anak-anak itu dijauhkan dari Islam, generasi umat Islam. Bukan tumpul. Iya, gembul. Kita panggil tumpul aja. Gembul ya. Si gembul ini kan memang dipanggil guru padahal bukan, tidak layak dipanggil guru. Namanya guru kan ngajak kebaikan kan. Ya. Jadi ya umat Islam harus selalu ingat, selalu paham bahwa di dalam konten-konten dunia medsos, dunia teknologi itu sekarang banyak, ada yang mengajak kesesatan, ada yang mengajak ketakwaan. Tinggal kita pilah-pilah saja. Kalau kita lihat serasa memang ini mengajak kepada kesesatan yang tidak benar, bertentangan dengan guru-guru kita, ya jangan diikutin, jangan dilanjuti. Nanti pikiran kita juga bisa terganggu, dan juga viewernya juga akan naik dia. Ya, mereka ini kan orang-orang bayaran, tujuan mereka sebenarnya kan untuk dunia, ujung-ujungnya duit. Ya. Dia tidak pernah mau memikirkan tentang kebenaran ataukah salah. Yang penting dia mendapatkan keuntungan dunia sebanyak-banyaknya. Ya. Dan banyak yang orang-orang seperti Gembul ini banyak sekali. Ya. Jadi orang-orang liberal itu memang dia dapat dana besar dari AMCF, Asian Foundation. Itu banyak sekali dia dapat dana untuk menyampaikan paham-paham yang universal yang bertentangan dengan Islam, menjauhkan umat Islam dari syariat Islam, ya, menjauhkan umat Islam untuk selalu kembali kepada kebenaran. Intinya paham-paham kebebasan, paham-paham demokrasi, paham-paham persamaan gender, ya, paham-paham yang sesat yang selalu disampaikan. Jadi kita harus ingatkan terutama generasi muda kita, anak kita, ponakan kita, ya, agar dia selektif, agar dia benar-benar pilah-pilah di dalam menggunakan gadget ini. Ya. Kalau ada konten-konten yang tidak benar, ya jangan ditonton, lebih baik dialihkan ke yang benar-benar. Ya. Mungkin itu ya. Ada lagi ya? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Andrudin dari Balikpapan. Ini saya sering mendengar para dai itu banyak mereka yang menyebutkan untuk kita kembali kepada Al-Quran. Yang jadi masalah ini kenapa ketika kita mengajak orang ya, dari hukum-hukum yang tadinya Al-Quran kemudian pindah kepada hukum-hukum Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita serukan kembali. Mari kita pakai Quran. Aturan ini hanya akan bisa sholat kita benar ini ketika kita pakai aturan Al-Quran. Tapi kenapa MUI beserta dengan orang-orang yang penggede-penggede itu tidak suka? Bahkan kita dituduh teroris. Itu kenapa itu, Ustaz? Ya baik ya. Jadi memang kita selayaknya sebagai muslim ya kembali kepada Al-Quran totalitas, tidak ada tawar-menawar. Dalam masalah hukum sami'na wa ata'na itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi tidak ada pilihan lain pada dasarnya. Nah, adapun di negara kita memang ketika ini panjang ceritanya, dari awal kemerdekaan kita itu mestinya umat Islam itu di awal kemerdekaan itu akan ada di poinnya ketuhanan Yang Maha Esa dan kewajiban bagi semua umat Islam untuk terikat menjalankan syariatnya. Nah di situ awalnya diantaranya, sehingga umat Islam dalam hal hukum perundang-undangan kenegaraan itu tidak mengambil Al-Quran secara kafah. Ya, jadi kita mengambilnya secara parsial, setengah-setengah. Kemudian diadopsi adalah undang-undang KUHP, dan ini juga undang-undang dari penjajah kita. Memang ironisnya demikian, ya, karena pemimpin kita, pemimpin yang orientasinya memang bukan untuk akhirat dunia, ya, karena ketika mereka menjadi pemimpin masuk di dalam calon-calon pemimpin itu kan harus menyediakan dana yang sangat besar, ya, begitu banyak miliaran. Nah ini tugas pemimpin yang akan menerapkan perundang-undangan hukum di dalam kenegaraan ini. Adapun kayak seperti lembaga MUI itu hanya sekedar organisasi.
organisasi yang tidak punya wewenang urusan dalam penerapan aturan perundang-undangan di negara ini. Jadi tidak bisa kita salahkan MUI atau ormas-ormas Islam yang lain. Kita semua ingin kembali kepada Al-Quran. Makanya kita berusaha saling nasihat-nasihati, mengajak, memberikan penyadaran kepada umat masyarakat agar pemahaman itu tertanam, kesadaran itu tumbuh. Nah, ketika kesadaran itu tumbuh dan nyata, masyarakat akan menginginkan agar aturan yang ada di masyarakat pemerintahan ini syariat Islam. Kalau masyarakat sudah menginginkan, maka negara tidak bisa lagi, pemimpin manapun juga akan tidak bisa menolak ketika rakyatnya menginginkan diatur dengan syariat Islam. Cuman masalahnya negara kita, rakyat kita juga masih belum sadar masih banyak yang belum sadar daripada yang sadar. Bisa dihitung jari. Kalau yang sadar itu masih bisa dihitung jari. Tapi yang tidak sadar ini jutaan. Karena jumlah di negara kita saja 280 juta, 250 juta lebih. Yang bisa baca Quran saja itu masih berapa persen? Pertama. Kemudian yang sholat saja, yang sholat di masjid atau sholat di rumah saja, itu masih bisa dihitung. Masih banyak sekali umat Islam. Makanya kita proses untuk melakukan penyadaran dakwah di tengah-tengah masyarakat itu harus dilakukan secara intens, terus menerus. Kita ingatkan. Tetapi yang saya sampaikan adalah bahwa MUI atau ormas-ormas Islam yang lainnya tidak punya wewenang terhadap hukum-hukum aturan perundang-undangan. Itu adalah tugas dari negara. Dan dalam Islam juga demikian, tak boleh masyarakat atau kelompok menerapkan hukum-hukum sanksi atau aturan-aturan Islam dalam ranah kenegaraan. Jadi maksud saya Ustaz, yang saya sayangkan itu, kita ini ketika kemudian mengajak umat nih, ini yang benci kita ini ulama. Itu maksud saya, yang saya sedihkan itu, mereka yang bergelut di keagamaan itu justru mencap kita ini teroris. Yang mana umat itu kan melihat dia. Tapi kenapa kok dia yang paham Quran, paham hadis, harusnya kan ketika muncul yang seperti ini, penerangan bahwa kita harus kembali kepada Quran, harusnya kan dia mendukung. Karena dia oke lah, dia tidak punya wewenang, tapi kan harusnya mendukung. Tapi masalahnya ini justru mereka dikatakan sesat, dikatakan teroris. Itu maksud saya. Iya, saya ngerti, paham. Jadi yang mengatakan teroris ataupun sesat terhadap ormas Islam atau gerakan Islam lainnya itu bukan dari MUI pertama. Itu ada badan tertentu di kenegaraan, bukan dari MUI. Kemenkumham itu yang mengatakan. Kalau dari MUI tidak mengeluarkan pernyataan demikian. Itu yang ini. Sedikit menggarisbawahi. Oh ya, silakan.